Hal pertama yang kulakukan ketika menjadi penggembala sapi, yaitu langsung kram dan menguliti calo tua itu. Hanya karena binatang ini menyuruhku. Besok malam, Danau Bisia di barat. Akan ada 7 peri yang mandi di sana. Izinkan aku mengambil kesempatan untuk mencuri gaun. Lalu bersembunyi di hutan. Siapa yang mendatangiku untuk pakaian? Siapa yang akan menjadi menantuku? Tapi dia tak tahu bahwa aku memiliki pedang semua roh di tanganku. Bisa melihat menembus warna asli segala sesuatu di langit dan bumi. Ingat dengan jelas di pedang. Begitu calo menjadi sperma. Bersenang-senang dalam menipu orang. Hal-hal buruk yang dilakukan. Hidupnya tersembunyi di tengah kakinya. Menusuk dengan sebilah pisau tajam. Seluruh kulit sapi bisa dikupas hidup-hidup. Ukiran biru jalan milenium menjadi sia-sia. Membakar kulit sapi yang dikupas untuk menghilangkan rambut. Dipakai. Bisa bertemu angin. Maka aku memanfaatkan pertahanannya. Sebuah pisau membunuhnya. Juga termasuk dalam pedang Wanling Tu. 100 tahun Taoisme sia-sia. Kubuka pedang gambar untuk mengecek informasiku. Aku tak menyangka aku adalah sistem Yang Ling. Aku hanya tak tahu bagaimana mengaktifkannya untuk sementara. Dari 2 orang kampung terdekat. Kudengar tempat ini bernama Gunung Luozu. Ada Danau Bisia di gunung. Legenda mengatakan bahwa ketujuh peri di langit mandi. Begitu mendengar ini. Ledakan di kepalaku. Ada gua Pansi di Gunung Luozu. Ada 7 roh laba-laba pemakan manusia tinggal di gua. Itu semua Banshies menempati pemandian 7 peri. Menghisap air dan duduk di bulan setiap hari. Mungkinkah aku melakukan perjalanan ke dunia perjalanan ke barat? Salah satu dari 2 penduduk desa itu adalah Zhao Dazuang. Yang satu bernama San Xiuniang. Mereka semua ditipu mendaki gunung oleh calo tua. Dipaksa berbohong kepada keturunan muda untuk iblis sapi. Setiap hari ke-15 bulan lunar pertama. Untuk mengelabui seorang anak laki-laki agar naik gunung. Ini adalah penghormatan kepada peri. Jika upeti rusak, bibi abadi akan marah. Semua orang di dekatnya menderita. Besok adalah hari ke-15 Juli ketika upeti harus dibayar. Sekarang calo tua sudah mati. Tidak ada upeti. 7 dewa pasti sangat marah. Tak satu pun dari kita akan hidup saat itu. Zhao Dazuang menghentakkan kakinya dengan tergesa-gesa. Aku mengerutkan kening dan bertanya mengapa kamu tidak melarikan diri. Adik kecil, tidakkah kamu tahu? Zhao Dazuang menghela nafas. Kami biasa menyelinap pergi ketika iblis sapi itu keluar. Tapi baru setengah jalan mendaki gunung. Aku menemukan bahwa lukuan disegel oleh kabel perak yang tak terhitung jumlahnya. Burung-burung di pegunungan, binatang buas awal, ular dan kalajengking. Selama itu ternoda kawat perak. Mulut berbusa segera. Dibunuh di tempat. Aku semakin yakin. Yang disebut 7 dewa adalah 7 roh laba-laba. 7 Banshies itu bukanlah karakter yang mudah untuk dipusingkan. 4 master dan magang berturut-turut. Telah dihentikan oleh mereka. Meskipun aku baru saja mendapatkan 100 tahun Taoisme. Jika kau berhadapan langsung dengan mereka, kau akan mati. Memikirkan hal ini, aku memasang kayu bakar di halaman. Melempar kulit sapi ke dalam dan membakarnya. Tunggu sampai bulu sapi bersih. Taruh kulit sapi di tubuhmu. Jalan terhalang sutra laba-laba. Lalu aku akan pergi. Angin di langit sangat kencang. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, ia terbang setengah jalan ke atas gunung. Seperti yang dikatakan Zhao Dazuang. Di depanmu padat dengan benang perak yang tergantung di hutan. Benar-benar menghalangi jalan. Setelah mendarat, aku masuk ke teater. Jaring setinggi 20 atau 30 kaki. Melihat Wanling Tu Arrow. Tiba-tiba memicu strain Tain sendiri. Memiliki 1000 tahun perjalanan darat. Benih roh bawaan tubuh Yin murni. Faktanya, setelah Yang Qi berubah menjadi manusia selama 1000 tahun, ia harus mandiri dan genit. Kegenitan dan meludahkan sutra perak. Berisi racun giok. Binatang mati saat disentuh. Mingmen memiliki 3 sendi sumur punggung. Menusuk dapat membuatnya merosot dan lemas. Kedua, ia takut api. Api spiritual dapat menyerang babi Yin ketiga. Takut musuh alami. Menangkap babi beracun Tain hidup-hidup. Mengambil Yin Qi murninya dapat mengaktifkan konstitusi yang murni. Aku menarik napas dalam-dalam. Roh laba-laba 1000 tahun. Memikirkannya saja membuat kulit kepalaku kesemutan. Aku tidak fleksibel. Bukan kelabang. Satu-satunya yang bisa memulai. Ini adalah gerbang kehidupan sendi serviks posterior. Pedang gambar mengatakan untuk menangkap babi beracun Tain hidup-hidup. Mengambil Qi-nya dapat mengaktifkan konstitusi murni yang. Tubuh roh yang saya harus fisik domba murni, kan? Kembali ke rumah. Saya mulai berpikir dengan hati-hati. Zhao Dazuang dan San Xiuniang. Tepat untuk umpan. Ciptakan kesempatan untuk saya. Bagaimanapun, mereka membunuh begitu banyak orang untuk iblis sapi. Meskipun tidak disengaja. Tapi tidak bersalah. Malam berikutnya, saya membawa Zhao Dazuang langsung ke Gunung Barat. Hari ini adalah hari upeti ke-15. 7 roh laba-laba akan marah besar jika mereka tidak menerima upeti. Daripada duduk dan menunggu mati. Lebih baik mengambil inisiatif. Serang dulu. Wajah Zhao Dazuang pahit sepanjang jalan. Tuhan, kau benar-benar bisa mengalahkan 7 makhluk abadi. Jika Anda bertarung, Anda harus melindungi saya. Katakan yang sejujurnya. Aku punya ibu. Anak muda. Aku tak bisa meninggalkan rumah. Kau belum pulang selama setengah tahun. Aku takut istriku sudah menikah lagi jauh-jauh hari. Anak mungkin menyebut orang lain ayah. Ibumu punya dukungannya sendiri. Zhao Dazuang tertegun sejenak. Lalu menangis lagi. Sesaat kemudian, aku meletakkan Zhao Dazuang di rawa. Gambarlah lingkaran di bawah kakinya dengan tanduk. Jangan keluar dari lingkaran ini. Kalau tidak hidup dan mati yang sombong. Wajah Zhao Dazuang pucat karena ketakutan. Berdiri dengan jujur dalam lingkaran dan tak berani bergerak. Aku datang sendiri untuk bersembunyi di dekat Danau Bisia. Menunggu dengan tenang. Menurut aslinya,
Danau Bisia adalah keturunan dari zaman kuno dan ditembak jatuh pada tanggal 9. Tempat pemakaman salah satu gagak emas. Musim semi peri yang berevolusi. Jika Anda bisa turun dan berenang, manfaatnya tak ada habisnya. Tak lama kemudian malah menyelimuti pegunungan dan hutan. Ledakan tawa dalam peribahasa Inggris. Selalu datang. 7 sosok anggun dan langsing muncul di tepi kolam. Di antara kabut air, potongan pakaian dilemparkan ke rumput. Aku cepat mengambil mantel ungu dan mengembalikannya ke hutan. Menurut apa yang dikatakan calo tua sebelum dia meninggal, bersembunyi di hutan dengan pakaian ungu, seorang peri akan datang untuk menemukan. Ini menunjukkan bahwa roh laba-labanya harus menjadi upeti eksklusif secara bergantian. Berurusan dengan satu. Ini lebih mudah daripada menghadapi 7 sekaligus. Kembali ke hutan. Aku memasukkan gaun ungu itu ke Xiao Dazuang. Tersembunyi dalam kegelapan. Malam ini aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan tonik. Rebutin kinya untuk mengaktifkan tubuh Yang Ling. Lalu memburunya dan kumpulkan ke Wanling Tuaro. Dapatkan Tao Sing Feedback. Akibatnya, kekuatan meroket. Harus berurusan dengan 61 sisanya. Bahkan modal yang lolos. Setelah barang dicuri. Bisiapon. 7 gadis yang berisik diam-diam tersenyum. Mereka tahu itu upeti. Salah satu wanita berambut ungu sangat bersemangat. Wajah cantik dengan keberuntungan. Melayang ke arah hutan. Tatapan tidak sabar. Kakak tertua dari roh laba-laba melangkah maju dan memberitahu Zian. Jangan main-main. Kembali dan bermeditasi sesegera mungkin setelah kemarahan asing sebelah si. Kultivasi stabil. Tidak lama. Benar saja, aku melihat sosok ramping melintas ke dalam hutan. Anak kecil, bagaimana bisa pakaianku ada di tanganmu? Suara wanita lembut. Ini seperti menggaruk kepala. Sebuah kata membuat Xiao Dazuang gemetar. Tapi ketika dia melihat wajah wanita itu dengan jelas. Apa yang dimakan sejarah? Penyihir lupa membersihkan. Iblis goblin macam apa ini? Jelas bibi peri di langit. Juga tercengang adalah Banshe. Dia penuh sukacita. Pikir penghormatan malam ini adalah keturunan muda. Penuh yang cukup untuk dia nikmati. Siapa tahu ada petani paruh baya di depannya. Matahari asli telah lama habis. Wajah kasar mematikan nafsu makanmu. Saat itu, aku hidup terus. Pegang bagian belakang lehernya. Asap ungu terkejut. Baru saja akan berjuang. Rasa sakit yang tajam menghantam sendi tulang 3 inci di bagian belakang leher. Seluruh tubuh lembut seolah otot dan tulangnya telah dilepas. Aku mencengkeram lehernya dengan tangan kiriku. Pegang tanduk di tangan kanannya menempel di tenggorokannya. Jangan bergerak atau aku akan menumpahkan darahmu. Aligator asap ungu. Aku telah melihat melalui tata letak adik-adikku. Kau sudah tahu. Dan membunuh calo tua dan mengulitinya. Aku mengabaikannya. Duta besar Xiao Dazuang mengedipkan mata dan membiarkannya pergi dengan cepat. Zian mencibir dan mengancam tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku memiliki 6 saudara perempuan di atasku. 2 jam lagi. Jika aku tidak kembali, mereka akan keluar mencari seseorang. Maka kau tak bisa melarikan diri. Mengapa kau tak berlutut dan sembahlah aku secepatnya? Panggil aku ibu. Aku bisa mempertimbangkan untuk menerimamu sebagai anak baptis. Belum selesai. Ada ledakan tiba-tiba dalam diriku. Kekuatan agung matahari asli. Zian tercengang. Yin dan Yang. Tata kelola langit dan bumi. Babi beracun Tai Yin adalah jenis roh alami. Berkultivasi adalah gumpalan Yin Qi dalam tubuh. Tapi kekurangan Yin Qi ini, terus-menerus makan dengan Yang. Jalan bisa menjadi semakin mendalam. Inilah Qi Yin primordial. Jika kamu bisa mengambil Qi Yin ini untuk menyerap, tubuh yang lingkup pasti akan terbangun. Bagaimana cara mengambil Yin Qi? Tanyaku pada tujian dalam hatiku. Pedang sosok itu menunjukkan elusan di sepanjang punggung Banshe. Sampai ke tenggorokan. Ha Tong Shengmen. Di bawah fumigasi matahari. Wajah cantik Zian mau tak mau memerah. Saya tidak berharap Anda memiliki fisik yang murni. Dia tersentak bahwa jika demikian, Bibi tidak ingin membunuhmu lagi. Fisik yang murni dan manik-manik racun Tai Yin saya hanya saling melengkapi. Jika Anda dan saya sudah menikah, mereka saling membenci. Jangan cuek. Persis apa yang saya inginkan. Lalu aku duduk berhadapan dengan Zian Panwes. Telapak tangan pas. Yin dan yang dalam tubuh langsung saling tarik-menarik. Segera vitalitas murni lahir. Tapi kurang dari 2,5 jam. Seru Zian, bocah sialan. Apakah Anda mempermalukan saya? Kamu manusia tirani. Kami belum mengadakan pernikahan. Bagaimana Anda bisa? Dia berlatih selama ribuan tahun. Saya juga mendengar banyak saudara perempuan iblis. Pengalaman ingin menikah dengan pria manusia. Semuanya sulit. Manusia melihat diri mereka mulia. Aku sama sekali tidak ingin jatuh cinta pada setan. Tapi tidak pernah berpikir. Pengalaman saya sendiri adalah kebalikannya. Ras manusia ini terlalu aktif. Setelah 2,5 jam, aku berhasil membangkitkan tubuh Yang Ling. Dalam sekejap mata, menurunkan berat badan menjadi tirani. Lebih dari 10 kali. Zian malu dan marah. Mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari gerbang kehidupan, mata iblis depan berbinar. Segera sorot privasi yang tak terhitung jumlahnya dan bawakan saya buah. Tapi saat berikutnya, api yang berkobar tiba-tiba naik. Bakar semua benang sutra beracun menjadi abu. Binatang buas. Hanya tebing yang fleksibel. Anda merasa aman. Mata Zian memerah seketika, dan adikku benar. Kalian manusia penuh dengan pria kejam tak berperasaan. Jika begitu, Anda dengan jelas membangkitkan tubuh roh karena Anda membawa saya. Pada gilirannya, itu akan menyakitiku. Menghinaku sebagai bajingan. Dapatkan saja apa yang Anda inginkan. Apakah Anda tidak memiliki gaya asing saya juga? Aku menatap wanita di depanku lagi. Entah kenapa lahir di hati saya tidak tahu. Cinta tak dikenal. Ini adalah tempat kakakmu. Saya tidak punya niat untuk tinggal lama.
Ucapkan selamat tinggal. Sampai jumpa besok. Katakan, aku memakai kulit sapi dan lepas landas. Terbang bersama angin. Zian menatap sosok yang menjauh. Mata secara bertahap meredup. Manusia adalah manusia. Setan. Zian sudah tercerahkan sejak kecil. Tapi tetaplah di pegunungan. Sifat hati lebih murni daripada monster biasa. Ini pertama kalinya dia mengalami ini. Saya adalah pria pertama yang dia dekati. Tentu saja. Sebagai orang penting lainnya. Terlebih lagi, saya adalah tubuh yang Ling. Ini sangat murni di dalam. Ki yang tak habis-habisnya. Membuat Zian terpesona. Jika saudara perempuannya tahu bahwa dia adalah fisik yang murni, harus menemukan cara untuk mendapatkan orang kembali. Karir saja. Dia tidak bisa berbicara dengan dirinya sendiri. Ingat apa yang saya katakan ketika saya pergi. Dia bilang dia harus kembali ketika dia melihatmu besok. Pada saat yang sama, saya mendarat di halaman kaki. Sangat sulit untuk membunuhnya. Selain itu, perjalanan darat saya yang berusia seabad. Aku sangat ingin melawannya. Belum tentu murah. Jika 6 roh laba-laba lainnya diperingatkan. Sebaliknya, kirim dirimu sampai mati. Zhao Dazuang dan San Xiunyang sedang menunggu di halaman. Saya mengatakan kepada mereka untuk pergi jauh-jauh ke timur. Aku akan memecahkan sarang laba-laba untukmu. Lalu Yu Feng pergi ke timur tanpa menoleh ke belakang. Cahaya di kulit sapi telah meredup. Tidak bisa terbang terlalu jauh dalam waktu singkat. Butuh istirahat untuk memulihkan keberuntungan. Tidak lama kemudian, saya datang ke kuil bumi di kaki gunung Luozu. Langit tiba-tiba mulai turun hujan. Saya hanya bisa masuk ke kuil. Peras dengan patung tuan tanah untuk berlindung dari hujan. Idol menganggur. Aku membuka pedang Wan Ling Tu dan membolak-baliknya. Tetapi menemukan bahwa ada kolom alam tambahan. Bagilah ranah praktik menjadi pemurnian dan pemurnian Ki. Gas penyulingan. Memperbaiki Tuhan melawan Void. Memperbaiki sungai Void dan menyeberangi kesengsaraan menjadi dewa. Xuanxian Zhenxian. Jinxian, aku langsung mencoba memobilisasi energi spiritual di tubuhku. Kumpulkan di telapak tangan Anda. Benar saja, sekelompok api spiritual Xuan yang lahir. Dan sejak membangkitkan tubuh roh yang, sepertinya tidak perlu latihan apapun. Seni abadi juga dapat secara langsung meningkatkan kultivasi. Saya dengan santai membalik pedang gambar ke halaman Tain Single Pearl. Saya terkejut menemukan sedikit lebih banyak warna di halaman. Ini seperti bagian darinya. Jika Anda datang beberapa kali lagi, Anda dapat merekamnya sepenuhnya. Menurut perjalanan ke barat, serangga terbang di seluruh pegunungan dan dataran di Gunung Luozu. Teguran beracun. Segala sesuatu yang menjadi baik-baik saja. Kenali 7 roh laba-laba sebagai ibu baptis. Meskipun hal-hal kecil ini tidak memiliki kekuatan untuk bertindak sebagai mata dan telinga. Tapi kelas 1. Saya hanya bisa menghindari pusat perhatian terlebih dahulu. Belum terlambat untuk mendaki gunung dalam beberapa hari. Saat itu, panah Wan Ling Tu di benaknya tiba-tiba terlintas. Orang yang berbudi luhur sebelum kematian negeri. Setelah itu, saya akan merekam beberapa kata terlebih dahulu. Menjelma menjadi Dewa Yin sebagai mata dan telinga surga. Pantau tanah 10 mil. Bahu untuk menjaga perdamaian. Tugas penting melenyapkan iblis dan kejahatan. Hanya ada satu tempat di gerbang kehidupan yang tunduk pada daftar dewa. Saya tercengang ketika saya melihat ini. Publik tanah juga dapat dimasukkan. Tapi bagaimana memasukkan? Tidak bisa menjadi Tuhan. Renungkan sejenak. Saya mengambil cabang mati dan memecahnya menjadi 3 bagian. Dupa Kuandang Sanzu. Disisipkan dengan hormat di depan patung Dewa Negeri. Saya tidak berharap itu disertakan. Tidak hanya punya 100 tahun Taoisme. Menerima produk roh 5 elemen kecil mantra medan. Mantra yang dilaporkan oleh tutorial semua roh diberdayakan secara langsung. Begitu teknik medan memasuki tubuh, ia mencapai ranah kota kecil. Tapi saya hanya menggunakan topografi untuk melarikan diri dari bawah tanah. Siap meninggalkan kuil bumi. Baru saja mendengar batuk tua dari belakang. Belum pernah melihat kuda yang begitu fotogenik. Idola orang tua itu menghitam. Bagaimanapun, itu adalah semangat alami. Mungkin ada nasib peri di masa depan. Dia bersedia menanggung sebab dan akibat ini. Aku akan menanggungnya. Jadi pada hari-hari berikutnya, saya mengandalkan topografi. Berburu dan membunuh roh gunung dan monster liar di sekitar Gunung Luozu. Berhasil memasukkan iblis serigala kavaleri untuk mendapatkan 200 tahun perjalanan Dao. Berhasil memasukkan monster Chang Linmang dan memperoleh 150 tahun Dao Xing. Pendapatan sukses paus pembunuh angsa putih mendapat 150 tahun perjalanan darat. Berhasil mendapatkan setan kelinci darah dan mendapatkan Taoisme selama 300 tahun. Akagi Kiung berpenghasilan sukses diperoleh 500 tahun Dao Xing. Hanya setengah bulan. Saya duduk di 1500 tahun Taoisme. Basis budidaya juga telah naik ke tingkat pemurnian gas. Medan sudah selesai. Tapi itu perlu dijelaskan. Dao lebih seperti akumulasi dan persepsi Tao. Itu tidak dapat langsung diubah menjadi budidaya. Setengah bulan kemudian, aku datang ke kuil gunung di Gunung Luozu. Keluarkan 3 batang dupa. Di depan Dewa Gunung dengan hormat menyala. Saudara Gunung Tuhan memberkati. Berhasil memasukkan Dewa Gunung Luozu Shan. Dapatkan 1000 tahun perjalanan darat. Produk spiritual tercerahkan praktik kemampuan ilahi Shan Jue. Aku semua bodoh. Hadiahnya sangat murah hati. Tiba-tiba, seorang gadis yang marah teringat di luar kuil. Siapa yang bersembunyi di kuil? Apa Shiro bersembunyi di sana? Zian mengangkat batu retak di tangannya. Anda sengaja meninggalkan tanda ini. Bukankah hanya untuk bertemu denganku? Itu batu yang kubakar dengan api tebing. Kakak-kakaknya tidak menyadarinya. Tapi Zian pasti akrab dengan sisa nafas di atas. Dia tidak dapat menemukannya beberapa kali sebelumnya. Datang ke jejak saya dan pikirkan tentang itu. Di mana anak baptis tidak bisa menonton. Seharusnya hanya kuil gunung.
Tidak ada tanggapan dalam pembangunan candi. Asap ungu wajah kehilangan. Namun, saat ini, dia merasakan angin kencang di belakang lehernya. Tentang untuk menghindar. Ujung hidungku mencium bau nafas yang familiar. Dia hanya berhenti melawan. Sudut mulut sedikit naik. Berdiri dengan tenang di tempatnya. Bawa dia ke pelukanmu. Goblin ditangkap. Jadi setelah 2,5 jam, tubuh yang Ling saya murni kerana kesuksesan besar. Basis budidaya juga menerobos dalam satu gerakan. Ke tahap awal kultivasi Qi. Aku tak pernah berpikir. Zian sangat membantuku. Nama saya Zian. Jadilah pasangan denganmu. Rasa yang benar-benar tak terlupakan. Biarkan keluarga Buddha memikirkannya siang dan malam. Ternyata itu adalah gadis Zian dan dua pelipis telinga orang merobek film. Pembicaraan manis. Akhirnya benar-benar menyelesaikan dendam sebelumnya. Chihiro, Anda akan tinggal di kuil gunung mulai hari ini. Juga nyaman bagi kita berdua untuk bertemu. Aku tidak akan membiarkanmu tinggal di rumahku. Jangan salahkan aku. Aku melakukannya untukmu juga. Ada 6 saudara perempuan dalam kebijakan Zian keluarga Tao. Jika mereka tahu Anda memiliki fisik yang murni, akan jahat. Seperti biasa. Tentang persaudaraan. Kakak perempuan tertua bahkan mungkin memimpin pernikahan untuk kita. Tapi sekarang Gunung Luozu ini menjadi sasaran iblis. Kakak tertua sedang terburu-buru untuk meningkatkan kultivasi dan latihannya. Jika Anda mengekspos diri sendiri, dia pasti akan membawamu. Siang dan malam. Hatiku bergerak. Momen. Saya memikirkan pendeta Tao di mahkota bunga kuning. Lihat Zian. Saya khawatir mereka belum berhubungan dengan orang tua itu. Bantuan Song Pansidong 71. Kemudian, dia berlindung pada Tuan Huanghua Guan-Guan. Pada akhirnya, mereka semua mati di bawah lingkaran emas. Goblin seperti mereka yang menempati gunung. Itu hanya basis budidaya sungai virtual. Tidak ada pintu, tidak ada faksi. Hidup dalam ketakutan sepanjang hari. Aku bertanya pada Zian tentang cara iblis lagi. Baru aku tahu. Orang ini. Itu adalah pembudidaya jahat manusia yang menyebut dirinya Netersan. Meskipun basis budidaya lebih tinggi dari Pansidong. Semangat laba-laba dilemahkan oleh level. Tapi saya memiliki beberapa senjata ajaib yang kuat di tangan saya. Juga dibuat fleksibel. Ini membuat mereka menderita kerugian besar. Jika kau kalah lagi kali ini, mereka hanya bisa menyerahkan Gunung Luozu kepada orang lain. Pergi ke Huanghua Pass untuk meminta perlindungan Raja Sejati Baimu. Harga yang harus dibayar. Ini adalah 80% dari keberuntungan dan properti di Gunung Luozu. Dengarkan di sini. Saya mencium bau konspirasi. Setelah 2,5 jam berlama-lama dengan Zian, kami menyepakati waktu untuk pertemuan kami berikutnya. Saya memutuskan untuk turun gunung. Malam tiba. Bisia Tansong. Kakak keempat memejamkan mata dan bercanda. Adik perempuan Zian. Pria yang kamu hisap terakhir kali. Gas asing sangat murni. Setengah bulan saja. Aura di tubuhmu beberapa kali lebih kuat. Ayo seperti ini. Anda tidak akan mengejar kakak tertua. Pria terakhir kali masih tubuh Yuanyang. Itu sangat membantu saya. Zian, cobalah untuk membuat suara Anda terdengar tenang. Aku juga cemas jalan iblis akan menyerang lagi. Ini tidak meningkatkan kultivasi. Saya ingin membantu saudara perempuan saya khawatir. Kakak kedua Qingyan mengerutkan kening. Ini hari pertama bulan Agustus. Mengapa upeti malam ini belum disampaikan? Wenyan Zian panik. Untuk membantu saya menutupi jejak saya. Dia melakukan perjalanan khusus ke halaman puncak bukit untuk menyamar. Sampai sekarang, saudari masih belum tahu bahwa calo tua itu sudah mati. Kakak, tidak baik makan rokok. Saya ingin mengganti beberapa kunang-kunang untuk pergi ke puncak gunung untuk memeriksanya. Tidak pernah memikirkan kunang-kunang tetapi membawa kembali berita lain. Angin bertiup menuruni gunung. Iblis itu datang untuk berpatroli di surat itu lagi. Kulit Qi yang tiba-tiba berubah. Cepat dan sambut para suster untuk berpakaian dan membawa senjata mereka. Lalu kami pergi ke hutan untuk bertarung dengan jalan iblis. Suasana hati Zian sedang naik turun. Fukilang pergi begitu saja. Tidak akan bertabrakan dengan jalan iblis itu. Pria itu berlatih menulis yang lebih kejam dari hantu. Di rawa. Neter. Zi menatap 7 Banshees di depannya tanpa rasa takut. 7 hewan jahat. Jika Anda bersedia menjadi budak, memberkati saya. Undang saya ke Pansidong untuk melayani Wang Haong. Kemalangan bisa memberimu cara untuk hidup. Jika kau terus melawanku tanpa sadar, jalan yang buruk akan membuat jiwamu menghilang hari ini. Menangkap Jiu Kuan. Bah ke pengadilan kematian. Mari kita lihat apakah pedang adikku tajam. Saat mereka saling berhadapan, saya bersembunyi di rumput tidak jauh dan menonton dengan tenang. Pedang semua roh di benaknya juga dipicu. Para pembudidaya jahat dari ras manusia lari dan bunuh. Hantu dan hantu dihantui oleh dosa. Keji. Manusia dan Tuhan marah. Hancurkan. Pintu kehidupan terletak pada daging. Karena sudah lama bersama hantu. Dipengaruhi oleh Yin Qi. Dagingnya lemah dan membusuk. Orang mati yang hidup. Pembunuhan bisa disetujui melalui surga. Merit plus tubuh. Saya secara alami ingin memasukkan pembudidaya jahat ini. Tapi tidak terburu-buru. Tapi berjongkok dalam kegelapan. Kumpulkan intelijen musuh. Pertarungan ini berlangsung selama beberapa jam. 5 dari 7 Banshees di Pansidong terluka. Hanya kakak tertua Qian dan adik ketujuh Zian. Zian dan aku beristirahat 2 kali. Yin dan yang menyatu dalam tubuh. Tidak lagi takut dengan kelenturan anak hantu. Dia menarik pedangnya dan melangkah maju. Sebuah pedang menembus dada iblis. Lihat adegan ini. Bersembunyi dalam kegelapan, aku langsung mendesak penguasa pemurnian gunung. Roh laba-laba terkejut bahwa ini adalah kekuatan supernatural. Untuk mengetahui, hanya ada 3 jenis orang yang bisa memegang kekuatan magis. Murid musuh abadi Daluo. Prajurit yang dianugerahi pimpinan oleh istana surgawi.
Atau dapatkan bantuan dari Raja Iblis Bumi. Dunia bawah putus asa. Bisakah kau menerima kekuatan gaib itu? Hanya satu pukulan yang menanggapinya. Menghancurkan dunia bawah menjadi genangan daging di tempat. Berhasil memasukkan pembudidaya jahat. Anak Netherworld mendapat 300 tahun Taoisme. Mendeteksi kejahatan dan menyapu dosa. Dapatkan sinar pahala surgawi. Aku akan mengambil sabuk alam semesta putra dunia bawah dan layar jiwa segudang. Singkirkan itu. Pada saat ini, saudara perempuan laba-laba datang kepadaku. Jepitan tinju. Cian tanpa nama, terima kasih pendeta Tao atas bantuanmu. Kebaikan ini tak terlupakan untuk 7 saudara perempuan kita. Roh laba-laba lainnya juga membungkuk. Melihat dermawan. Saya melihat 7 wanita. Asap merah yang dipimpin oleh bos adalah cara terdalam. Postur tubuh juga merupakan hidung paling montok di antara para suster. Mengatakan bahwa Anda tidak dapat melihat jari kaki Anda ketika Anda melihat ke bawah. Bahkan jika Anda berbaring, Anda tidak dapat melihatnya. Saudara perempuan lainnya adalah karakter. Masing-masing dengan pesona. Tepat di mata 7 Banshees ini. Mereka semua memiliki tampilan yang aneh. Sumpahnya masih tenang. Sembunyikan pikiran batin Anda. Tapi mata yang lain. Tapi mengalir bolak-balik antara aku dan Zian. Mereka juga berbau spesial untukku. Spesial dan murniang. Lalu aku menebak bahwa antara aku dan Zian. Hubungan yang tidak biasa. Sebelum pergi, aku melirik Zian. Sampai nanti. Setelah berbicara, dia pergi dengan angin. Adik perempuan itu bersandar di dinding ruangan yang dicat ungu. Kapan kamu berhasil mendapatkan permata berharga seperti itu? Sangat sulit merahasiakannya dari saudara perempuanku. Iya kakak. Siapakah sebenarnya pria ini? Energi yangnya sangat kaya dan murni. Seandainya aku bisa menyesapnya. Ini sangat indah, seperti surga. Jujur saja, tingkat kultivasimu meningkat sangat pesat akhir-akhir ini. Apakah kamu sudah membicarakan hal ini dengannya dan saudara perempuannya? Seperti apa rasanya menemukan pasangan hidup? Zian sangat malu hingga ia tak kuasa menahan pipinya memerah. Aku akan menceritakan semuanya padamu, oke? Setelah kembali ke kuil tanah, aku membuka sabuk Qian Kun milik Pangeran Dunia Bawah. Tempat itu dipenuhi dengan perhiasan emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya. Terdapat juga sebuah buku kuno yang sudah menguning. Ini adalah tebing. Jalan sejati metode pengembangan diri yang ditulis oleh orang sejati. Bab jalan sejati adalah metode elisir emas. Bertujuan untuk mengarahkan obat ke dalam tubuh. Mengatur yin dan yang. Memurnikan elisir emas. Namun, perlu juga dibedakan antara masalah primer dan masalah sekunder. Hal-hal eksternal hanyalah esensi dari tubuh pengunjung itu sendiri, yang merupakan sumber obat yang sebenarnya. Saya sekarang memiliki pengalaman kultivasi Taois selama hampir 3.000 tahun. Dia dengan cepat memahami teknik abadi ini secara menyeluruh. Segera tiup tubuh Yang Ling. Gunakan tubuhmu sebagai tungku. Memurnikan energi spiritual di dalam tubuh. Sirkulasi. Membuka kediaman sang anak. Memadatkan kekuatan magis. Akhirnya, sebuah pil emas diekstraksi dari dalam kediaman pangeran. Saat ini, sebuah suara tua terdengar dari luar kuil Dewa Bumi. Selamat, teman muda. Membentuk inti emas. Seperti yang diharapkan dari jiwa yang terlahir. Bakat yang benar-benar luar biasa. Para tamu tersebut tak lain adalah Dewa Bumi dan Dewa Gunung dari Gunung Luozu. Aku bersikap cukup sopan kepada kedua dewa dunia bawah ini. Aku telah bertemu dengan 2 makhluk abadi. Aku ingin tahu apa yang ingin mereka sampaikan kepadaku. Dewa Gunung memberitahuku. Yao Mingzi dieksekusi di Gunung Luozu beberapa hari yang lalu. Mereka adalah buronan kriminal. Namun di dalam layar 1000 jiwa milik kultivator sesat itu, ia juga memenjarakan puluhan ribu jiwa. Hal itu perlu dipersembahkan kepada roh dewa tebing abadi untuk pembebasan dan keselamatan. Saya memberitahu mereka bahwa saya telah membuang layar Wan Hun sejak lama. Dewa gunung itu tak kuasa menahan diri untuk melirikku beberapa kali lagi. Dia langsung mengerti maksud saya. Dia menghunus pedang panjang. Benda ini ditinggalkan oleh manusia sejati Suanyang. Dinamai pedang domba merah. Sebagai hadiah yang diberikan kepada mereka yang membunuh kultivator jahat. Harta karun ini adalah milikmu. Dewa bumi juga berdiri di samping, tersenyum dan menjelaskan. Pedang domba merah ini bukanlah penjahat 10.000 jiwa. Sebanding dengan Xuan Yang Zhenren. Harta spiritual yang diperoleh melalui proses pembuatan dan pengerjaan pribadi. Meskipun hanya dapat dianggap sebagai barang kelas rendah. Namun, itu juga sangat berharga. Aku mengambil pedang panjang. Kedua pria itu membungkuk dengan hormat kepada kedua makhluk abadi tersebut, yang merasa tenang. Aku pasti akan menemukan 10.000 jiwa. Setelah menemukan pembalikan 10.000 jiwa, Anda bisa menemukan saya di kuil Dewa Gunung Sushan. Setelah Dewa Gunung selesai berbicara, gaya lukisan tiba-tiba berubah. Dewa Bumi tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia tersenyum dan mencoba mendekatinya. 7 rekan Taois. Sekilas pandang saja aku bisa tahu bahwa kau memiliki hubungan yang telah ditakdirkan dengan Tuhan. Saya memanfaatkan kesempatan itu untuk mencoba mencari informasi lebih lanjut darinya. Aku dengar sesuatu telah terjadi di Istana Surgawi. Peristiwa yang mengguncang bumi. Seekor monyet melakukan kejahatan keji dan menimbulkan kekacauan di Istana Surgawi. Bahkan Buddha dari Gunung Ling pun merasa khawatir. Dewa Bumi awalnya terkejut. Lalu, sambil terkekeh, dia mengulangi apa yang dikatakan temannya. Ini adalah Huang Tua. Setelah mengalami Dongseng Shenzhou Flower Passing God, Raja Kera membuat kekacauan di Istana Surgawi. Itu terjadi lebih dari 200 tahun yang lalu. Akhirnya aku merasa lebih tenang. Begitulah kata orang. Waktu hingga dimulainya perjalanan ke barat. Masih ada sekitar 300 tahun lagi. Kami mengobrol lebih lama lagi. Kuil Dewa Bumi berada tepat di depan saya. Ia berubah menjadi gumpalan asap hijau dan terbang menuju patung itu. Aku merasa terlalu malu untuk tinggal di kuil itu lebih lama lagi. Jadi kami pergi ke Nakjusan. Menetap di sebuah halaman kecil di puncak gunung.
Malam itu, kemudian aku mengembalikan layar 1000 jiwa kepada Dewa Gunung Luozu. Sebagai informasi tambahan, tong minyak itu digunakan untuk menukar kemampuan magis. Saya bertanya secara tidak langsung. Konsekuensi dari mempelajari sihir Istana Surgawi secara diam-diam. Lagi pula, pembunuhanku terhadap Yao Mingzi, Dewa Gunung dan Dewa Bumi setempat mengetahui segalanya. Konsekuensi dari mempelajari teknik keabadian secara diam-diam tentu saja sangat serius. Meskipun ada banyak iblis dan monster di negeri ini, hanya sedikit orang yang benar-benar berkuasa. Pertama, tidak ada cara untuk menemukan seorang guru. Kedua, bahkan jika seseorang cukup beruntung untuk secara diam-diam mempelajari metode mendaki tembok kota, mereka juga akan segera diburu dan dibunuh oleh para prajurit dan jenderal surgawi. Tatapan Dewa Gunung itu kembali tertuju padaku. Kultivasi Lian Shanjue Anda cukup murni. Beberapa lebih baik. Gurumu juga harus seorang pertapa Taois. Kemampuan supranatural ini dikenal luas. Namun menguasainya bukanlah hal yang mudah. Aku telah merenung selama 100 tahun. Dia baru mencapai tingkat pencapaian yang kecil. Aku membungkuk lagi padanya, teknik itu sulit dikuasai. Jika saya punya waktu luang, saya ingin belajar lebih banyak dari saudara Mountain God. Dewa Gunung itu mengangguk gembira. Dia bahkan mengingatkanku sebelum kami berpisah. Aku melihatmu bersama iblis perempuan dari Gua Laba-Laba. Kecerdikan dalam pertempuran. Ini bukan kejahatan. Namun jangan pernah melakukan hal yang membahayakan mereka. Untuk menghindari kehancuran masa depan seseorang. Terima kasih atas pengingatnya. Saya menetap di sebelah timur Gunung Luozu. Masalah ini tentu saja tidak bisa disembunyikan dari Gua Laba-Laba. Mata dan telinga 7 iblis wanita. Jadi malam berikutnya. Bayangan yang indah. Diam-diam membuka pintuku. Pengunjung secara alami adalah Zian. Jangan biarkan aku memejamkan mata sepanjang malam. Sekarang saya memiliki hukum peri. Saya telah resmi menjalani kehidupan keabadian. Pahami Dharma di siang hari. Dengan 2800 tahun perjalanan darat. Tahanan halaman terakhir dari bagian utama. Semua mantra kecil berhasil dibudidayakan. Lebih bahagia di malam hari. Zian yang mungil benar-benar serakah. Hebat, tidak absen setiap malam. 4 atau 5 hari berturut-turut. Wajah gadis ini sedikit lesu setelah dilempar. Larut malam lagi. Saya membolak-balik sebuah buku di bawah lampu. Tiba-tiba angin iblis bertiup. Matikan lilinnya. Kemudian aroma yang akrab melayang ke hidung. Pintu dibuka. Sebuah bayangan masuk dengan malu-malu dalam kegelapan. Tidak bisa tidur lagi. Sampai pagi. Aku menatap wanita di depanku. Zian. Anda tahu saya ingin Anda datang. Saya mengenali wanita ini untuk pertama kalinya tadi malam. Bukan Zian. Ini adalah asap biru asap ungu ke-6. Lan yang melihat tidak ada kemarahan dalam nada bicaraku. Juga lega. Berbaring di atasku. Tentu saja, Suster Zian memanggil saya ke sini. Transisi matahari terbenamnya akhir-akhir ini. Aku panas dan merah tadi malam. Seperti sakit. Itu sebabnya saya memohon saya untuk datang dan menghabiskan 1 malam lagi dengan dermawan dunia terapung. Baik asap ungu maupun asap biru tidak datang. Tapi asap biru. Qingyan sangat pemalu. Seperti boneka porselen. Beberapa hari ke depan. Di antara 7 iblis di Pansidong, kecuali saudari tertua Qian. Datang dan bergantian berbicara denganku. Berkomunikasi tentang monastisisme bersama. Saya sedikit tertekan. Goblin ini menganggapku apa? Akhirnya dalam penebusan dosa siang dan malam. Ranah saya telah mencapai kesempurnaan kultivasi ki dan transformasi roh. Zian melihatku untuk pertama kalinya malam ini. Saya dianiaya dan menangis. Dalam beberapa jam, dia memintaku Ciro kehabisan napas. Apakah kamu mencintaiku atau lebih memilih saudara perempuanku? Saya sedikit tidak berdaya. Kakakmu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini juga. Lalu jika kakak perempuanku ingin melayanimu juga, apakah Anda mau? Saya tiba-tiba memiliki orang cantik itu dalam pikiran saya. Wanita yang menyentuh. Itu selalu membuat orang merasa tidak bisa dijelaskan. Zian melihat ekspresiku. Sedikit suram, menurutmu indah. Kakak tertua memiliki pikiran terdalam. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu lakukan dengan santai. Aku menggeleng acuh. Diam-diam buka halaman Wanling Map Sword Tain Single Pearl. Hanya satu bagian terakhir dari teka-teki. Jika Anda dapat berbicara dengan asap merah, harus bisa menyelesaikan inklusi. Kakak perempuan tertua saya tahu bahwa Anda tinggal di Bukit Timur. Untuk berterima kasih karena telah membunuh Yao Dao terakhir kali. Saya ingin mengundang Anda ke Bisia Pool besok. Danau Bisia adalah musim semi pertama yang dipelihara oleh langit dan bumi. Menurut legenda, tahun baru adalah tempat 7 peri di surga mandi. Aura yang sangat kuat. Perendaman pertama lebih nikmat untuk memotong sumsum. Dini hari. Asap ungu ingin menutupi dan pergi dulu. Aku menunggu sampai matahari terbit sebelum keluar. Yang mulia berbicara tentang penyihir berat dan salut setelah melihatku. Mereka semua jujur padaku. Tidak begitu luar. Asap sumpah memberiku kotak brokat. Ini dari asal adikku. Pakaian brokat yang ditenun dari sutra laba-laba. Perendaman dan pemurnian jangka panjang danau Jin Bisia. Kebal. Tidak dapat diganggu-gugat. Dan dapat mengisolasi banyak racun. Ini adalah pemikiran kecil. Silakan tertawa. Menjelang siang. Matahari bersinar terang di atas piring. Cerdas. Yang kikaya sampai ekstrim. Qian baru saja membuka mulutnya untuk mengatakan rekan Taoiski. Danau Bisia ini awalnya adalah tempat para peri dunia surgawi mandi. Tapi saya tidak tahu mengapa saya ditinggalkan. Biarkan saudara perempuan kita mengambil yang murah. Tidak takut dengan leluconmu. Sejak musim semi ini, saya tidak bisa tidur di malam hari. Khawatir. Hanya karena harta ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa kita simpan. Setelah berbicara, dia mengeluarkan bulu berkilau lainnya. Zian dan saudari lainnya berseru bahwa ini adalah bulu cahaya peri. Ciro,
Ini adalah rahasia terbesar di Gunung Luozu. Kakak bahkan memberitahumu ini. Aku sudah memperlakukanmu sebagai milikku. Siswa ramah cerobong merah murah hati. Saya mengambil bulu periringan di tangan saya. Saya bisa merasakan pesona mendalam yang terkandung di dalamnya lebih dan lebih. Cian sedikit malu. Ini dari altar yang mulia. Beberapa setiap tahun. Hanya saudara perempuan kita yang tahu. Sekarang ketujuh teman itu bertetangga dengan kita. Alam juga memiliki kualifikasi cinta. Saya pikir hari ini dan besok. Putih apa yang dia maksud. Bahkan jika tetangga Li Ying saling membantu. Cian tersenyum dan mengundang 7 rekan Daois untuk berlatih di air. Dengan cara ini, efek pemurnian bulu cahaya abadi akan lebih baik. Setelah berbicara, dia mengambil beberapa orang untuk dihindari. Ketika saya berjalan ke kejauhan dan berbicara dengan lembut, Xiao Sheng membuka mulutnya. Saya juga telah memberitahu dermawan tentang bulu cahaya abadi. Bukankah itu terlalu berisiko? Cian sedikit tak berdaya. Anda telah menempelkannya satu persatu. Sulit untuk berpisah darinya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Para wanita tersipu. Usulan hati-hati Zian. Jika demikian, kakak. Hanya kamu dan Shiro juga, ya, kakak. Shiro tubuh wayang mausoleum tubuh. Ini secara alami cocok dengan babi beracun Taiyin kami. Jika Anda berbicara dengan saya dengan gadis-gadisnya yang lain. Dibujuk. Seperti sekelompok gadis tersesat yang mencoba menarik saudara perempuan yang baik ke dalam air. Bersumpah untuk tidak mengatakan apa-apa dengan wajah cemberut. Kerumunan segera masuk. Jangan berani bicara lagi. Pada saat yang sama, saya datang ke tengah kolam. Saya hanya merasakan gelombang panas melonjak di bawah kaki saya. Inisialisasi eksplorasi rasa spiritual kaki. Baru kemudian saya menyadari bahwa musim semi pertama yang sebenarnya ada di posisi hati. Musim semi seperti lembah tanpa dasar. Aliran gas asing yang berapi-api menyembur keluar. Saya segera menyelam ke mata air. Tak berdasar. Bahkan tidak bisa mendeteksi indera spiritual. Dalam keputusasaan, saya hanya bisa duduk di dekat musim semi. Mulailah menyempurnakan cahaya abadi dan hujan ilahi. Dalam 3 hari pertama, Gua Pansi 71 masih menunggu di kejauhan. 2 hari lagi berlalu. Kecuali asap merah, mereka semua pergi ke air untuk mandi. Dan yang ada di tubuhku puas. Yang bocor keluar membuat tulang belakang dan pinggang menderita. Dengan cara ini, 6 roh laba-laba berendam di altar siang dan malam. Saya tidak ingin keluar sejenak, dan 2 hari kemudian. Cian sedikit kaget. Rekan Taoiski bisa tinggal di bagian bawah altar begitu lama. Saya tidak bisa berhenti berlatih. Dia akhirnya bergabung dengan kolam renang. Dalam sekejap mata, 991 hari berlalu. 7 saudari. Ada kekhawatiran yang tidak disembunyikan di wajah. Hanya karena seorang Xuanlong. Saya tidak tahu kapan saya menemukan pantai yang mulia. Bahkan Dewa Gunung-Gunung Luozu bukan tandingannya. Terluka parah oleh lawan. Setelah Xuanlong melihat 7 iblis di Pansidong, seluruh orang tercengang. Kedalaman pupil secara bertahap mengungkapkan warna kejahatan perak. Beberapa goblin tampan. Kebetulan pangeran ini sangat membosankan untuk berlatih tinju. Dan tunggu pelayanku mandi bersamaku. Penyihir berat itu pucat. Jika penyebab pria jatuh ke tangan mereka. Ini pada dasarnya sama dengan direduksi menjadi mainan. Dewa Gunung di samping juga mundur selangkah diam-diam. Jelas tidak berencana untuk ikut campur dalam bisnis ini lagi. Sumpah dengan jelas melihat identitas Xuanlong ini. Meskipun naga ada di langit, tidak ada di mata Tuhan. Tapi menindas dan menindas Dewa Yin dari alam bawah. Dan goblin menyukai mereka tanpa latar belakang. Masih lebih dari cukup. Belum lagi Pangeran Xuanlong ini. Dikenal sebagai makhluk abadi pertama di bawah bencana. Dengan bibotan Halloween Dragon King juga memiliki 1000. Hubungan yang tak terpisahkan. Mereka tidak bisa menyinggung. Cian memelankan suaranya. Beritahu Zian bahwa Anda pergi untuk membangunkan 7 rekan Daois. Saya mencoba menahan Xuanlong selama beberapa putaran. Ayo pergi dari sini. Altar yang mulia tidak lagi dibutuhkan. Tetapi pada saat ini, Xuanlong tiba-tiba menyadari bahwa masih ada orang yang tersembunyi di altar yang mulia. Segera regangkan cakar naga untuk menangkapnya. Cian tidak ragu-ragu. Tarik pedang dan tebas ke arah cakar naga. Rokok ini melompat ke altar. Xuanlong sangat marah. Cakar naga menampar asap merah. Tahan panah horizontal asap merah. Tapi pedang di tangannya patah di tempat. Dia juga memuntahkan seteguk darah dan jatuh. Membunuhmu dulu Li Wei. Jangan sampai gadis bau lainnya tidak patuh. Setelah berbicara, Xuanlong memuntahkan seberkas api ilahi. Berubah menjadi tornado dan langsung ke asap merah. Dia dengan putus asa memuntahkan benang perak. Mencoba menghentikan api semuanya sia-sia. Pada saat ini, Bei Siatan meledak. Sosok bangkit dari kobaran api. Membawa suhu berapi yang tak tertandingi. Dalam sekejap, dia memblokir di depan Cian. Shenhuo bukan hanya kamu. Suara itu baru saja jatuh. Aku membuka mulutku dan memuntahkan api. Langsung bertabrakan dengan Xuanlong Shenhuo secara langsung. Dalam tampilan penuh. Api emas langsung membakar api ilahi Xuanlong. Lalu terbang ke awan seperti matahari kecil. Setelah meledak, melahap tubuh besar Xuanlong dalam sekejap. Cian kaget melihat adegan ini. Anda telah menjadi api dewa. Aku mengulurkan tangan dan meraihnya. Berpegangan pada pinggiran kota yang runtuh. Untuk sementara, wajah cangkang asap merah terbang sedikit keberuntungan. Tubuh yang Ling Mu juga telah berubah. Berkat bulu cahaya terang yang Anda kirim. Aku diam-diam melirik ilustrasi semua jiwa. Informasi pribadi di 81 hari praperbaikan di Bisiatan Song. Biarkan kultivasi saya langsung melintasi alam besar. Hanya selangkah lagi dari apa yang disebut alam abadi. Lebih penting lagi, saya di kolam Bisia. Menyerap jejak darah rumah emas gratis. Fisik yang Ling berubah menjadi fisik Jinwu. Api spiritual Suanyang juga maju ke api ilahi. Dikenal sebagai Xiang Shenhuo. Semua gadis berkumpul mengelilingi Shiro.
Jika Anda tidak yakin, kami kembali. Qian juga mengingatkan Ziyan bahwa dia benar. Xuanlong dikenal sebagai immortal pertama di bawah musibah. Perubahan 100 tahun sudah ranah kesempurnaan. Dengan darah naga. Tidak boleh kecil. Aku mendongak ke langit. Awan sudah bersih. Xuanlong jelas tidak banyak terluka. Ingin tuh pedang dibalik. Yao Xuanlong lahir dengan garis keturunan naga. Ada 2 kelompok naga. Semua dewa bawaan dan iblis. Yang satu adalah naga leluhur. Yang kedua adalah naga bambu. Xuanlong adalah keturunan naga bambu. Namun, garis keturunan membutuhkan 10 langkah untuk menyelamatkan satu sebagai tubuh binatang ilahi. Punggung yang kuat. Pandai menghirup api. Binatang ilahi gerbang tak bernyawa. Naga adalah harta. Daging dapat meningkatkan ki dan darah. Sisik dapat disempurnakan menjadi baju besi keriput naga emas lunas bola naga. Semua jenius terbaik. Xuanlong berteriak marah untuk menang. Menjadi seorang pria. Melihat ke bawah dari atas. Aku baik. Putra mahkota ini adalah abadi pertama di bawah kesengsaraan surgawi. Saya merasa sedikit lucu. Penyempurnaan kekosongan. Melintasi kesengsaraan. Itulah cara nyata untuk menjadi abadi. Anda hanya seorang kaisar. Tidak seinci pun dalam 100 tahun. Berani menyebut diri Anda peri. Haha, Anda sedang merayu kematian. Xuanlong sangat marah. Pukul aku di tempat. Aku belum pudar sedikit pun. Pukul kepala di. Tinju ke tinju. Seluruh gunung bergetar. Ziyan dan para gadis. Aku tidak percaya mataku. Rumor mengatakan bahwa tubuh Xuanlong sangat ganas. Dapat membalik sungai dan laut. Shiro benar-benar dapat bersaing dengannya secara langsung. Apakah asap merah sulit? Jalan napas memiliki fisik hari ini dan telah berubah. Bukan lagi hanya tubuh yang ling. Tapi semacam tubuh. Untuk diketahui di dalam 3 alam. Fisik diperkuat oleh cacat mental, atmosfer anti-roh, jalan abadi. Iblis aneh kita di Pansidong terlalu yin untuk memblokir garis keturunan. Huan Yanxi dapat dianggap sebagai tubuh roh ras manusia. Tapi kita sendiri berasal dari miliaran. Menonjol di antara laba-laba. Dalam bentuk manusia. Inilah tujuan yang tak terhitung jumlahnya telah dikejar roh sepanjang hidup mereka. Benih roh sendiri sangat langka. Dan tubuh ilahi seperti langka. Xuanlong adalah binatang alami. Itu dewa. Di bawah peri. Keuntungan berjuang untuk menurunkan berat badan sangat besar. Dia tak tertandingi di seluruh Bada Hezhou. Bahkan Shiro adalah dewa. Tapi kultivasi Xuanlong itu telah sepenuhnya menekannya ke alam yang hebat. Saat itu,